Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Filianda dengan NIM 023 dan teman saya Faris Yusuf Maulana dengan NIM 048 akan menjelaskan tentang materi satuan kecepatan dan debit. Dosen pengampu Bapak Henry Sulodintoro, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang disusun oleh Yunia Filianda dengan NIM 023 dan teman saya Faris Yusuf Maulana dengan NIM 048 dari kelas 3A PGSD. Dalam menu utama ada beberapa icon, yaitu ada kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, materi, kesimpulan, contoh soal, dan latihan soal. Kompetensi inti. Yang pertama, memahami pengetahuan faktual dari konseptual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dari kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain, anak beriman dan berakhlak. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan debit. Tujuan pembelajaran di sini ada beberapa hal. Yang pertama, memahami satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. Yang kedua, memahami satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu. Yang ketiga, memahami kecepatan dan satuannya. Yang keempat, memahami kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Yang kelima, mengenal satuan volume dan hubungan antar satuan volume. Yang keenam, memahami debit dan satuannya. Yang ketujuh, memahami debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang pertama, satuan kecepatan. Satuan kecepatan ada beberapa hal yang di dalamnya, yaitu satuan jarak, satuan waktu, kecepatan dan satuannya, kecepatan sebagai perbandingan. Selanjutnya, satuan jarak. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita belajar tentang mengenal satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. Dalam satuan jarak memiliki 7 satuan jarak, seperti tangga satuan di bawah ini. A. Satuan jarak dan hubungan antar satuan jarak. Di samping ada gambar foto, perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Sebaliknya jika naik satu tangga dibagi 10. Dalam perhitungan satuan jarak, dengan menggunakan tangga, bertujuan untuk memudahkan para siswa agar bisa menghafalnya dan mempraktikkan dengan soal yang ada. Berdasarkan tangga satuan jarak tersebut, maka 1 km sama dengan 10 hektometer. 10 hektometer sama dengan 100 dekameter. 100 dekameter sama dengan 1000 meter. 1 hektometer sama dengan 100 meter. 100 meter sama dengan 10 dekameter. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 10 desimeter. 10 desimeter sama dengan 0,1 dekameter. 0,1 dekameter sama dengan 0,01 hektometer.
Setelah belajar mengenal satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu ada bermacam-macam antara lain detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Hubungan antar satuan waktu tersebut sebagai berikut. 1 menit ada 60 detik, maka dalam 1 detik ada 1/60 menit. 1 jam ada 60 menit, maka 1 menit ada 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik, maka 1 detik 1/3.600 jam. 1 hari ada 24 jam, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 12 bulan. Itu adalah satuan waktu dan hubungan antar satuan waktu. Yang ketiga, kecepatan dan satuannya. Kecepatan adalah jauhnya jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Rambu-rambu di samping menunjukkan kecepatan kendaraan yang melintas tidak boleh melebihi 100 km per jam. Untuk mengukur satuan kecepatan, biasanya digunakan satuan kilometer per jam. Satuan kecepatan lain yang perlu kamu ketahui yaitu kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, dan lainnya. Satuan kecepatan yang satu dapat diubah menjadi satuan kecepatan yang lain. Yang keempat, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Dari rumus tersebut dapat ditentukan rumus untuk mengetahui jarak yang ditempuh atau waktu yang digunakan untuk menempuh jarak sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan atau diinisialkan dengan Y. Rumusnya mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu atau S per T. Sedangkan mencari waktu atau T itu sama dengan jarak dibagi kecepatan S per V. Sedangkan mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Selanjutnya yaitu debit. Dalam mempelajari debit, ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada satuan volume, debit dan satuannya. Yang ketiga, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Yang pertama, satuan volume dan hubungan antar satuan volume. Satuan yang digunakan untuk menyatakan besarannya volume ada 2, yaitu kuartir atau pangkat 3 dan liter. Contoh hubungan antar 2 satuan volume sebagai berikut. Meter kubik atau kiloliter, desimeter kubik atau liter, sentimeter kubik atau mililiter. Di sini ada tangga satuan volume dalam pangkat 3 atau kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Setiap turun 1 tangga dikali 1000, sedangkan setiap naik 1 tangga dibagi dengan 1000. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 milimeter kubik sama dengan 1000 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. 1 cc sama dengan 1 sentimeter kubik. Lanjut. Tips mengkonversi satuan volume menggunakan tangga konversi atau dalam kurung untuk ukuran kubik. Setiap turun 1 tangga, angkat dikali dengan 1000. Yang kedua, setiap naik 1 tangga, angkat dibagi dengan 1000. Pada gambar di bawah ini, tangga satuan volume dalam satuan liter. Tips mengkonversi satuan volume menggunakan tangga konversi atau dalam kurung untuk ukuran liter. Yang pertama, setiap turun 1 tangga, angkat dikalikan dengan 10. Setiap naik 1 tangga, angkat dibagi dengan 10. Seperti gambar di samping. Lanjut. B. Debit dan satuannya. Mengubah debit yang sama dengan volume berbeda. Mengubah debit yang sama dengan waktu yang berbeda.
mengubah debit dengan satuan volume dan satuan waktu berbeda. Debit adalah banyaknya cair yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan debit antara lain desimeter kubik per detik, meter kubik per detik, sentimeter per jam, sentimeter kubik per jam, liter per menit, dan satuan lainnya. Contoh, Irana akan mengisi sebuah ember dengan air kran dalam waktu 1 menit. Ember tersebut terisi 10 liter air. Artinya, debit air yang mengalir dari kran itu adalah 10 liter per menit, tulis 10 1 per menit. Rangkuman, debit air sama dengan kecepatan aliran air pada satuan waktu. Debit sama dengan jumlah yang dipindahkan dalam satuan waktu atau pada titik tertentu. Satuan-satuan yang sering digunakan antara lain A. Liter per detik, desimeter per menit, liter per jam, dan liter per menit. Untuk menentukan debit air, harus dipelajari dulu satuan ukuran volume dan satuan waktu karena debit air sangat berkaitan dengan hal tersebut. C. Debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Debit dapat dihitung menggunakan rumus debit sama dengan perubahan volume per waktu. Rumus debit volume waktu adalah bahasan tentang persamaan dari tiga komponen tersebut. Meliputi rumus yang dapat digunakan untuk menghitung debit volume atau waktu. Rumus debit volume waktu cukup banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menghitung volume kapasitas sebuah bak penampung air. Rumus debit volume waktu merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan dari ketiganya, yaitu debit, volume, dan waktu. Ada tiga persamaan rumus debit. Ada tiga persamaan rumus debit volume waktu yang perlu Sobat Iskol ketahui agar dapat menyelesaikan berbagai ritme soal terkait masalah debit volume waktu. Ketiga persamaan tersebut adalah rumus menghitung debit, rumus menghitung volume, dan rumus menghitung waktu. Rumus debit volume waktu adalah bahasan tentang persamaan dari tiga komponen dalam kurung debit, volume, atau waktu. Tiga persamaan rumus debit volume waktu. 1. Rumus menghitung debit, 2. Rumus menghitung volume, dan 3. Rumus menghitung waktu. Jika huruf bisa dilihat gambar di samping kiri. Jika huruf terletak berdampingan maka rumus dikalikan. Jika huruf terletak atas atau bawah, artinya rumus merupakan pembagian bagian atas dibagi bagian bawah. Kesimpulan, kecepatan merupakan suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu objek berpindah, yang mana besar dari vektor disebut sebagai kelajuan dan juga dinyatakan di dalam satuan meter per detik atau meter per second. Satuan kecepatan adalah meter per detik. Namun selain satuan kecepatan tersebut, terdapat satuan kecepatan lainnya, misalnya kilometer per hour atau kilometer per jam. Satuan kecepatan kilometer per jam umumnya digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan. Air adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak penampang per satuan waktu. Debit air menggunakan satuan volume per waktu atau mililiter per detik, liter per detik, meter kubik per detik, liter per jam, meter kubik per jam, dan berbagai satuan lainnya. Satuan debit sering digunakan dalam pengawasan daya tampung dalam kurung kapasitas air di sungai atau bendungan yang ada dapat dikontrol. Contoh soal dan jawaban. 1. Ali berlari sejauh 3000 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Jawab. Diketahui 3000 meter. Ditanya berapa kilometer Ali berlari
Jawabnya, tangga satuan jarak meter ke kilometer naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Berarti 3000 dibagi 1000 itu sama dengan 3 kilometer. Jadi, Ali berlari sejauh 3 kilometer. Yang kedua, 1,5 jam atau 1,5 jam sama dengan titik-titik berapa menit? Jawabannya adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 1,5 jam itu sama dengan 1,5 dikali 60 sama dengan 90 menit. 3. Bani mengerjakan PR pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bani mengerjakan PR hingga selesai selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa Bani selesai mengerjakan PR? Jawabannya, waktu selesai sama dengan waktu mulai tambah waktu lama waktu. Waktu selesai Bani adalah pukul 10.00 dan waktu lama Bani mengerjakan adalah 1,5 jam atau 1.30 jam sama dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bani selesai mengerjakan PR pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. 2 km kubik ada berapa hektometer kubik? Sama dengan 2 km kubik yaitu 2 dikali 1000. 1000 itu 3 km ke hektometer turun 3 tangga. Jadi dikali 1000, berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Jadi 2 km kubik sama dengan 2000 hektometer kubik. Yang selanjutnya, ayah mengisi bak penampungan air sebanyak 0,75 meter kubik. Air tersebut digunakan untuk keperluan selama seminggu sebanyak 135 desimeter kubik. Sisa air yang masih dalam penampungan adalah berapa liter? Pembahasannya, air dalam bak 0,75 meter kubik dijadikan desimeter kubik atau sama dengan liter. Berarti 0,75 dikali 1000 hasilnya 750 desimeter kubik atau liter. Air yang digunakan 135 desimeter kubik. Sisa air yang masih dalam penampungan berarti 750 dikurangi 135 sama dengan 615 liter. Soal selanjutnya, debit sebuah sungai 200 meter kubik per detik. Debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik menjadi 200 dikali 1000. 1000 dari meter kubik ke liter atau desimeter kubik. Berarti dikali 1000 jadi 200.000 liter per detik. Selanjutnya, sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan ada berapa liter? Diketahui debit 0,6 liter per menit, waktunya 30 menit. Yang ditanyakan volume, berarti rumusnya V sama dengan D kali W. Sama dengan 0,6 dikali 30 hasilnya 18 liter. Selanjutnya ada latihan soal. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Jika kecepatan tersebut diubah ke dalam satuan meter per detik akan menjadi pembahasan. Perhatikan tangga satuan jarak di samping. Dari kilometer ke meter turun 3 tingkat sehingga dikali 10 atau sama dengan dikali 1000. Dari jam ke detik turun 2 tingkat sehingga menjadi dikali 60 sama dengan dikali 3600. Sehingga 54 km per jam sama dengan 54 kali 1000 meter, 3600 meter sama dengan 15 meter per detik. Yang kedua, Fahri bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Jika ia bersepeda selama 10 menit, berapa jarak yang ia tempuh? Yang diketahui K, yaitu
Kecepatannya ada 3 meter per detik. Oke, waktunya 10 menit. 10 dikali 60 yang ditanyakan jarak. Berarti dikali 60 detik jadi 600 detik. Ditanya D, rumusnya J sama dengan K kali W. Berarti 3 kali 600 sama dengan 1800 meter. Selanjutnya, soal yang ketiga, debit 45 meter kubik per jam senilai dengan, perhatikan konversi satuan volume di samping. Jadi 45 meter kubik per jam dikali jam per 60 menit. Sama dengan yang ada satuan jamnya itu dicoret karena sama. Sama dengan berarti 45 meter. Yang tersisa berarti 45 meter kubik per 60 menit. Bagi berarti hasilnya 0,75 meter per kubik atau 45 meter per kubik per jam dikali 1000 liter per meter kubik dikali jam per 3600 detik. Dicoret jika ada yang sama, berarti tersisa 45.000 liter per 3600 detik, sama dengan 12, liter per detik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.